Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi para penonton channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang dunia asuransi, khusus mengenai klaim asuransi. Nah, klaim asuransi yang bagaimana yang kita akan membahas. Jadi kadang-kadang kita ada mendengar bahwa klaim asuransi kita ditolak oleh pihak perusahaan asuransi. Padahal setiap bulannya klaim asuransi kita bayar, kita selalu penuhi. Tetapi ketika kita mau klaim, ternyata ditolak begitu. Nah, maka sebenarnya di undang-undang itu mengenai larangan keterlambatan pembayaran klaim asuransi itu ada dalam pasal 23 ayat 1 PP nomor 73 tahun 92 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Bunyinya bahwa perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Nah, ini nggak boleh ini. Asuransi itu melakukan tindakan yang dapat memperlambat dengan sengaja ya, itu tidak boleh ya. Kemudian jangka waktu pembayaran klaim asuransi itu telah diatur dalam pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan nomor 442 KMK 06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi. Bunyinya adalah bahwa perusahaan asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. Nah, itu sudah diatur mengenai jangka waktu pembayaran klaim. Nah, jika ini tidak dilakukan, maka dapat sanksi ya, dalam pasal 37 PP 7392 yang menentukan setiap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggara usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan bahkan sanksi pencabutan izin usaha. Nah, begitu sudah ada diatur. Nah, bagi kita sebagai Bapak Ibu sebagai nasabah asuransi, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka ada dua pilihan. Yang pertama adalah di dalam pengadilan, dan yang kedua adalah di luar pengadilan. Ya, kenapa ini diambil? Karena perusahaan asuransi tetap tidak mau melakukan pembayaran klaim asuransi, maka bisa dilakukan melalui sengketa perdata, yaitu pengadilan. Tetapi ini bukan satu-satunya lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Ada cara lain, ya, yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Nah, bagaimana penyelesaian di luar pengadilan itu? Ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang itu pertama adalah negosiasi, yang kedua mediasi, ketiga konsiliasi atau arbitrase. Nah, pertama kita bahas negosiasi. Jadi cara ini merupakan perundingan atau musyawarah yang dilakukan oleh yang bersengketa atau yang berselisih dengan melakukan tawar-menawar sehingga tercapai kesepakatan. Siapa yang melakukan? Jadi proses negosiasi ini dilakukan oleh pihak terkait. Bisa melalui perantara negosiator masing-masing pihak sebagai penghubung. Nah, demi tercapainya kesepakatan, maka hendaknya negosiator itu memiliki kemampuan negosiasi yang baik, memahami permasalahan yang mendalam,
dan mampu memberikan argumen mengenai transaksi dan sengketanya. Nah, ini cara yang pertama, yaitu negosiasi. Cara yang kedua adalah mediasi. Jadi mediasi ini salah satu usaha penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga atau mediator yang netral. Jadi tugas mediator ini mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Yang ketiga itu adalah konsiliasi. Jadi meskipun tidak jauh berbeda dengan mediasi yang menggunakan mediator, konsiliasi ini punya sedikit perbedaan. Yakni pihak ketiga dapat mengajukan usulan kepada para pihak yang bersengketa atas solusi yang akan diambil. Jika ini disetujui, maka bisa dilanjutkan dengan pertemuan dan negosiasi. Baik, sekarang yang terakhir, cara yang tadi ya, penyelesaian di luar pengadilan adalah arbitrase. Apa itu? Yaitu cara menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dengan menunjuk ya seorang atau beberapa arbiter yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa. Nah, ini juga bisa dapat efektif dilakukan. Baik Bapak dan Ibu, demikian tentang materi tentang asuransi, di mana jika klaim asuransi kita tidak dibayarkan, maka penyelesaiannya tidak harus di pengadilan, tapi juga dapat diselesaikan di luar pengadilan. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan solusi dari masalah asuransi Anda. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.